Saya berurungi selama 5 menit dan saya tiba-tiba mendapatkan petunjuk dari Allah. Bagaimana bisa Allah menyuruh Maryam yang hamil besar goncangin pohon kurma? Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhla, kata Allah. Wa qur rabbi zidni ilman. Kita lihat contoh-contoh Nabi Musa alaihissalam waktu disuruh oleh Allah mencambukkan tongkatnya di bibir Laut Merah. Semua ulama tafsir mengatakan Nabi Musa alaihissalam waktu itu hanya mengikuti instruksi Allah. Dan Nabi Musa alaihissalam tidak tahu air akan berdiri seperti tembok. Tapi karena perintah Allah cambuk, dia cambukkan tongkatnya. Selebihnya bertawakal. Hanya disuruh upaya, berusaha. Selebihnya sudah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan ganti keadaan satu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Enggak bisa kita jadi baik menjadi lebih baik atau buruk menjadi baik kalau kita tidak berusaha. Sampaikan saja. Tidak usah berpikir saya harus menjadi seperti Dr. Zaki Naik atau saya harus seperti Ahmad Didat menghafal Injil. Itu tidak perlu. Gitu kan? Kita cukup menawarkan produk. Saya seorang marketing, saya sedang menawarkan produk saya. Ini produk saya. Tuhan itu Esa yang ciptakan langit, bumi, udara, air, tumbuh-tumbuhan, hewan. Kelihatan, tidak kelihatan, kata rahasianya la ilaha illallah. Enggak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi kecuali Allah. Udah itu. Allah mengatakan, ta'alau ila kalimatin sawain bainana bainakum alla na'budu illallah. Ini konsep dasarnya. Kita katakan kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani, ayo kita kembali kepada konsep dasar. Kita menyembah Allah dan tidak disekutukan. Itu konsep dasarnya. Sampaikan itu, selebihnya risalah nabi-nabi yang telah kalian imani, kami juga imani, tapi dilengkapkan dengan nabi yang terakhir. Lalu kita jelaskan, selebihnya nggak usah pikir bagaimana mereka dapat hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maryam alaihissalam disebutkan dalam surah Maryam hamil 9 bulan. Kita tahu bagaimana perempuan kalau hamil 9 bulan susahnya, gitu kan? Mereka bergerak aja repot, susah. Maryam alaihissalam hamil 9 bulan sandar di sebuah pohon kurma. Kemudian Maryam alaihissalam waktu itu ketakutan, haus, lapar. Gimana nih? Tiba-tiba Allah memberitahukan melalui Jibril, di bawah kakimu sudah ada mata air Allah berikan. Dan juga di belakangmu pohon kurma ini goncangin akan jatuh kurma-kurma basah yang kamu bisa makan. Saya tanya teman-teman di sini yang paling besar ototnya. Laki-laki ini mana yang paling besar ototnya, yang paling kuat? Bisa nggak goncangin pohon kelapa sawit? Hah? Ada yang bisa nggak? Bagaimana bisa Allah menyuruh Maryam yang hamil besar goncangin pohon kurma? Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhla, kata Allah. Goncang tuh pohon kurma, jatuh buah-buahnya. Maryam alaihissalam tidak berpikir bagaimana caranya. Begitu dia niat, tangannya disentuhkan ke batang pohon, goncang sendiri pohonnya. Tugasnya cuma menyampaikan, tugasnya cuma menjalankan, gitu kan? Itu saja, tidak lebih daripada itu. Subhanallah, orang-orang yang mengenal Islam ini, yang masuk ke dalam Islam, umumnya orang-orang yang berpendidikan. Baru saja Allah berikan depan mata kita Dr. Bilal Philips. Seorang yang intelektual, bagaimana dia dan guru dan orang tuanya adalah pengajar, orang-orang akademik. Mereka mengenal Islam dan akhirnya mengenal Islam dengan akal fikiran, akal sehatnya. Rata-rata orang yang masuk Islam, dan ada beberapa kisah yang akan saya sampaikan sekaligus menutup bahasan kita. Bagaimana mereka luar biasanya mengenal Islam ini justru dengan kepintaran, justru dengan penemuan, penelitian, hal-hal yang luar biasa. Dan bagaimana orang yang meninggalkan Islam ini kita temukan orang-orang justru yang tidak berpendidikan, orang-orang yang lemah pikirannya. Saya kasih contoh, ada seorang arsitek dari Jerman masuk Islam, dan ini sempat diangkat di Timur Tengah kemarin berita-beritanya. Tentu belum dibukukan dan saya insya Allah akan tulis dalam bentuk buku beberapa kisah yang unik dari orang-orang yang masuk Islam ini. Di antaranya seorang arsitek dari Jerman, dia sangat terkenal dengan kecerdasannya dan selalu membuat gambar-gambar yang unik, yang baru. Dan salah satu literatur-literatur yang membuat dia punya gambarnya berbeda dengan yang lain, dia menyatukan antara desain modern dengan desain klasik. Desain klasik ini diambil buku-buku yang dianggap sama dia kuno, di antaranya rujukannya adalah Al-Quran. Lalu dia melihat Al-Quran ini selalu kisah-kisah umat dulu. Ada kisah tentang Fir'aun, ada kaum Ad, bagaimana rumah-rumah mereka dibangun, gunung-gunung dijebol, ada desain, ada ya bagaimana mereka membentuk desainnya.
Satu waktu, dia ingin membuat yang berbeda. Lalu dia menemukan ayat Al-Quran yang berbicara tentang surga. Selalu ayat Al-Quran tentang surga diikuti dengan kata-kata tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya mengalir sungai. Dia bertanya-tanya, apa sebenarnya keistimewaannya sungai di bawah bangunan? Sementara surga itu dalam Al-Quran adalah janji yang paling besar untuk orang yang beriman di dalam agama Islam. Maka muncullah ide dia sebagai arsitek. Dia menggambar, dia ada tanah kosongnya di Jerman, kemudian dia bangun bangunan. Ya, kemudian ada satu hal yang dia ubah dari desain umumnya rumah dia. Lantainya dia nggak buat keramik, granit, tapi dia ganti dengan kaca. Dan di bawah lantai kaca itu dibuat air mengalir. Ada panelnya yang memang bisa membuat air itu mengalir. Setelah selesai 3 bulan dia bangun rumah itu, dia bilang saya keliling. Dia ceritakan tentang keislamannya, dia bilang saya keliling. Seluruh Eropa saya kelilingin. Melual gambar-gambarnya gitu dan laku. Dia bilang selama 2 bulan saya keliling itu capeknya luar biasa. Letih, dia bilang. Setelah itu saya pulang, begitu tiba di bandara, saya nggak pulang ke rumah yang ada istri saya, tapi saya datang ke rumah yang baru dibuat. Tiba-tiba muncul ide saya itu. Dan ini sebab dia masuk Islam. Dia bilang begitu saya masuk rumah, saya nyalain semua panel-panel listriknya, nyala semua, termasuk ada panel listrik yang menyalakan air yang ada di bawah lantai itu. Dia bilang begitu semua sudah menyala, saya duduk di sofa saya, menghadap ke arah salah satu dinding ruang tamu. Itu tiba-tiba penat saya dalam hitungan 5-10 menit hilang. Capek saya hilang semuanya. Lalu dia bilang saya bingung. Ini apa penyebabnya? Saya lihat warna wallpaper dinding saya sama saja, lampunya sama saja. Nggak ada sesuatu yang istimewa dia bilang. Kecuali lantai dia bilang. Saya coba matikan satu-satu, dimatikan lampu yang menerangin tembok, nggak ada perubahan. Dinyalain lagi nggak ada perubahan. Satu-satu dicek sama dia. Terakhir subhanallah, waktu dia matikan semua lampu, tertinggal ya air yang mengalir di bawah lantai. Gelap ruangan, kemudian dia duduk. Lalu kemudian dia coba merenungi 5 menit dia cerita. Saya merenungi selama 5 menit dan saya tiba-tiba mendapatkan petunjuk dari Allah. Ternyata yang membuat capek saya hilang yang selama 2 bulan tadi karena mendengarkan suara gemercik air yang ada di lantai. Dan dia bilang, oh begini, ini rupanya sebabnya. Kenapa surga yang dijanjikan itu dikasih air. Orang Islam disuruh capek di dunia, di akhirat diberikan itu. Lalu dia masuk Islam gara-gara itu. Ada seorang anak muda di Amerika kemarin, masuk Islam temannya di apartemen bersama dia dan ini juga sempat diangkat di Timur Tengah. Beritanya pada saat dia lagi menunggu sholat berjamaah di masjid haram, sholat tarawih, dia melihat menonton sholat tarawih. Kebetulan itu antara azan dan iqamah maghrib isya. Temannya dari sebelah apartemennya datang, mengetuk pintunya, sahabat dekatnya satu kuliah. Kemudian duduk, ngobrol lah mereka duduk di depan TV. Lalu orang Nasrani ini mengatakan, itu masjid kalian ya? Kata si Muslim, iya, itu masjid kami. Kata si Muslim, kira-kira menurut kamu berapa orang yang kamu lihat tuh? Karena kamera lagi di atas, dari bawah, dari samping. Ini kamu lihat ini kira-kira berapa banyak orang? Kata si Nasrani, kayaknya sih ribuan orang. Kata si Muslim, itu bisa ratusan ribu bahkan jutaan orang. Karena masjid kami semua dengan pelatarannya bisa menampung sampai sekian banyak orang. Di atas 1 jutaan orang. Nasrani diam. Kata si Muslim begini, apa kamu percaya nggak kira-kira? Ini cuma dialog ringan saja ya. Tapi subhanallah, mulai sesuatu itu, asal niatnya baik karena Allah, itu Allah akan kasih hasilnya. Ini si Muslim cuma niatnya biasa, dialog biasa. Dia bilang, masuk akal nggak? Kalau seandainya saya bilang, semua orang yang kamu lihat ribuan orang ini, bisa dengan satu instruksi, semuanya bisa rapi dan patuh. Kata si Nasrani ini, nggak mungkin. Kata si Muslim, bahkan saya jamin kamu satu instruksi dan kurang dari 5 menit. Kata dia, bagaimana caranya? Kata si Muslim, tunggu sebentar. Kebetulan ini antara azan dan iqamah. Lalu yang terjadi, nggak lama kemudian iqamah sholat di Masjid Haram. Kemudian sesudah datang, ucapin satu kalimat, istau, lurusin. Yang berantakan, yang lagi berdiri, yang lagi duduk, yang lagi jalan, masuk dalam saf. Semuanya. Lalu kemudian mulai instruksi satu, Allahu Akbar. Semua ikut. Kita orang Islam tahunya kalau nggak ikut berarti nggak ikut sholat. Atau kalau kita dahuluin imam batal sholatnya gitu kan. Tapi ternyata sholat itu punya keajaiban sendiri bagi orang yang belum kenal Islam gitu. Yang terjadi adalah semuanya Allahu Akbar, baca ayat semuanya pada dengar, ruku Allahu Akbar, semuanya ikut. Nggak ada yang berani angkat kepalanya,
Ya, sebelum imam angkat kepala. Sudah tahu hadisnya kan? Kata Nabi SAW, siapa yang angkat kepalanya sebelum imam, diganti kepalanya menjadi kepala keledai. Orang Islam takutnya jadi keledai gitu. Orang non-muslim lain yang dilihat sama dia gitu. Sami Allah liman hamidah, semuanya tenang. Yang tua, yang muda, semua kena kamera, semuanya ikut. Sampai salam. Si muslim ini, dia menikmatin tadi gerakan-gerakan sholat. Memang itu tujuan dia lagi lihat. Dia udah lupain temannya yang Nasrani di sebelah dia nih. Sampai selesai salam, orang sudah boleh bubar lagi di pelataran Masjid Haram. Kemudian dia tanya temannya, kamu mau minum apa? Si Nasrani rupanya masih melihat ke TV nih. Lalu kemudian Nasrani balik ke dia mengatakan, tuntun saya masuk agamamu. Ini nggak mungkin buatan manusia. Mustahil bisa satu instruksi, tiba-tiba semuanya bisa patuh seperti ini. Dan ada sekian banyak kisah yang seperti ini saudaraku. Makanya dari awal saya bahasakan, agama yang sedang kita anut ini agama benar. Nggak boleh kita ragu dengannya. Berapa banyak umat Islam sekarang, ada dua sisi yang saya ingin ingatkan sebagai penutup ya. Banyak orang Islam sekarang yang tidak mengetahui sejarah agamanya. Dia tidak sadar kalau agama ini agama yang benar, agama yang Allah ridhahi, dan secara histori kemanusiaan ada sejarahnya. Kita sekarang di tahun 1436 Hijriah. Dan saya bisa mengatakan di masjid ini teman-teman sekalian, kita telah berkuasa di dunia, menjadi contoh, panutan, orang-orang non-muslim pada belajar kepada umat